Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam materi integral fungsi aljabar. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan mempelajari tentang apa sih? Nah, kita masih akan bahas mengenai integral substitusi, yaitu pada bagian lanjutannya. Jadi, kita masuk ke contoh soalnya ya. Langsung ke contoh soal. Integral dari X dikalikan akar 1 kurangi X dx itu sama dengan berapa? Ya. Untuk mengerjakan bentuk integral substitusi, ini kita akan memisalkan, ya. Biasanya kita misalkan adalah yang bentuknya kompleks ya, seperti itu. Yang di dalam bentuk akar ini, kita misalkan adalah U. U-nya sama dengan 1 dikurangi X. Sehingga kalau kita misalkan U sama dengan 1 dikurangi X, kita bisa mencari DU per DX. Nah, pertama U terhadap X, yaitu adalah negatif 1. Kalau kita sudah dapat DU per DX sama dengan negatif 1, jangan lupa, karena kan kita memisalkan 1 dikurangi X adalah U, sehingga kita harus membuat juga DX-nya ini menjadi DU, ya kan? Karena nanti kita akan mengerjakan dalam satu variabel saja, yaitu variabelnya adalah U. Sehingga kalau DU per DX sama dengan negatif 1, maka kita buat DX sama dengan negatif DU, ya kan? Sehingga kita kerjakan integral dari X dikalikan 1 dikalikan akar 1 kurangi X dx adalah integral dari X ya akar U ya, atau dibuat dikalikan U pangkat setengah boleh. Dx-nya kita ganti dengan negatif DU seperti ini. Nah, kemudian permasalahannya adalah, lihat, kita masih belum bisa melakukan proses pengintegralan. Alasannya kenapa? Di sini ada dua variabel. Satunya variabel X, satunya variabel U. Karena masih terdapat variabel X, kita tidak bisa mengintegralkannya. Ya, jadi ada dua variabel. Jadi, supaya bisa mengintegralkan, berarti kita upayakan agar variabel X ini berubah menjadi variabel U. Gitu ya. Jadi, harus diubah menjadi variabel U. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke permisalannya. Kita akan misalkan U sama dengan 1 dikurangi X. Berarti kita bisa buat X sama dengan dong. Nah, nanti dalam variabel U. Berarti X-nya sama dengan 1 dikurangi U. Sehingga menjadi integral 1 dikurangi U dikalikan U pangkat setengah dikalikan negatif DU. Nah, sekarang bentuknya sudah dalam satu variabel saja, yaitu variabel U. Berarti sekarang kita bisa melakukan proses pengintegralan. Akan tetapi jangan langsung melakukan proses pengintegralan ya. Kita sederhanakan dulu bentuk ini. Oke. Ini negatif DU artikan negatif 1 dikalikan DU ya. Oke, kita buat. Negatif 1 dikalikan setengah dikalikan dengan negatif U akan menjadi integral dari U pangkat 3 per 2 itu ya. Kemudian negatif 1 dikalikan U pangkat setengah dikalikan 1 berarti artinya akan dikurangi U pangkat setengah. Kemudian jangan lupa DU. Seperti itu ya. Berarti dari sini kita bisa lakukan proses pengintegralannya. Menjadi 1 per 3 per 2 ditambahkan 1 adalah 5 per 2. U pangkat 3 per 2 tambahkan 1 adalah 5 per 2. Dikurangi 1 per 1 tambahkan setengah adalah 3 per 2. Kemudian U pangkat setengah tambahkan 1 adalah 3 per 2. Ditambahkan C. Jangan lupa ya, ditambahkan konstanta pengintegralannya. Kemudian setelah ini menjadi 2 per 5 U pangkat 5 per 2 dikurangi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ditambahkan C. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menyamakan penyebutnya. Kemudian nanti ada yang bisa kita distribusikan, kita distribusikan. Nah, jadi kita kondisikan seperti itu. Penyebutnya adalah 15. Jadi kita buat. Pembilangnya menjadi 2 kalikan 3 per penyebutnya 15 ya. Jadi ini tidak perlu kalian buat adalah 6. Ya, jadi langsung boleh tuliskan saja 2 kalikan 3. Karena nanti akan ditunjukkan bagaimana proses agar kita bisa mendistribusikannya. Kemudian U pangkat 5 per 2 ini bisa kita buat U pangkat 3 per 2 dikalikan U pangkat 2 per 2 ya. Atau U pangkat 1 gitu ya. Karena di sini ada U pangkat 3 per 2 agar bisa didistribusikan. Kemudian dikurangi 2 kalikan 5 karena kita harus samakan penyebutnya per 15. U pangkat 3 per 2 ditambahkan C. Sehingga dari sini apa yang bisa kita distribusikan adalah 2 per 15 U pangkat 3 per 2-nya. Benar ya? Sehingga menjadi 2 per 15 U pangkat 3 per 2 dikali. Karena 2 per 15 U pangkat 3 per 2 sudah kita distribusikan, sehingga sisa menjadi 3 kalikan U.
dikurangi, yang di sini adalah kurangi 5, ditambahkan C. Seperti ini. Nah, setelah kita lakukan prosesnya, apa yang kita lakukan sekarang adalah mengembalikan. Karena soalnya adalah diminta integral dari X dikalikan akar 1 kurangi X dx. Kita menjawabnya juga dalam variabel X. Berarti kita kembalikan lagi. U tadi kita misalkan apa? 1 dikurangi X. Berarti 2/15 dikalikan 1 dikurangi X. Pangkat 3/2 dikalikan 3 dikalikan 1 dikurangi X dikurangi 5 ditambahkan C. Konstanta pengintegralannya. Sehingga yang dalam bentuk kurung kurawal ini masih bisa kita operasikan lagi. Berarti 2/15 per 1 kurangi X dipangkatkan 3/2 dikalikan negatif 3X dikurangi 2 ditambahkan C. Sudah cukup sampai di sini. Ya, boleh pengerjaannya sampai di sini. Akan tetapi mau dilanjutkan tidak masalah juga ya. Jadi stop sampai di sini juga boleh. Oke. Kalau mau dilanjutkan adalah untuk 1 dikurangi X pangkat 3/2 ini mau dipecah dalam bentuk akar boleh ya. 2/15 kalikan akar dari 1 kurangi X dikalikan 1 kurangi X. Benar ya? Dikalikan negatif 3X dikurangi 2 ditambahkan C. Hingga menjadi 2/15 dikalikan akar 1 kurangi X dikalikan 3X kuadrat kurangi X kurangi 2 ditambahkan C. Konstanta pengintegralannya. Ya. Jadi, jawab sampai di sini saja tidak apa-apa. Tapi kalau kalian misalnya ingin jabarkan jadinya seperti ini. Tidak masalah. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua ini kita akan bahas cari integral dari X kuadrat tambahkan X per akar dari X tambahkan 1 dx. Nah, jadi kita misalkan dulu. Yang kita misalkan di dalam bentuk akarnya ini adalah U sama dengan X tambahkan 1. Sehingga kita bisa mencari du per dx. Turunan pertama U terhadap X yaitu adalah 1. Nah, jangan lupa juga kita akan buat dx-nya ini menjadi du ya. Bentuknya berarti dx sama dengan du. Ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga integral dari X kuadrat tambahkan 2X per akar dari X tambahkan 1 dx itu sama dengan, kita buat ya. Bentuk ini kita bisa sederhanakan dulu ya. Integral dari X kuadrat ditambahkan X per X tambahkan 1 pangkat setengah dx. Kemudian kita buat lagi integral dari X kuadrat tambahkan X dikalikan. Ini adalah X tambahkan 1 pangkat negatif setengah dx. Ini akan menjadi integral dari X kuadrat tambahkan X. Ya. Kemudian dikalikan X tambahkan 1 tadi itu apa? Kita misalkan U. Benar ya? U pangkat negatif setengah. Dx-nya kita ganti dengan du. Seperti itu ya. Nah, sekarang dilihat lagi. Di sini kita masih belum bisa melakukan proses pengintegralan karena ada dua variabel. Kita akan upayakan X-nya ini berubah menjadi variabel U. Nah, dari mana? Kita kembali lagi ke permisalannya. Nah, clue-nya kita itu di sini loh. Sehingga, kalau kita miliki U sama dengan X tambahkan 1, berarti X-nya sama dengan U dikurangi 1. Sehingga kita bisa buat integral dari X kuadrat berarti adalah U kurangi 1 kuadrat. Kemudian kan ditambahkan X. Nah, X-nya apa? U dikurangi 1. Ya, tambahkan U kurangi 1. Dikalikan U pangkat negatif setengah kalikan du seperti ini. Nah, baru dari sini kita akan sederhanakan dulu ya sebelum kita melakukan proses pengintegralannya. Berarti U kurangi 1 kuadrat itu adalah U kuadrat kurangi 2U tambahkan 1. Ditambahkan U dikurangi 1 dikalikan U pangkat negatif setengah. Ya, seperti itu ya. Oke. Sehingga sama dengan integral dari. Nah, sekarang ini adalah menjadi U kuadrat, ya kan? Dikurangi U, dikalikan U pangkat negatif setengah du. Nah, kita kalikan lagi. U pangkat negatif setengah du itu kalikan ke dalam. Sehingga menjadi sama dengan integral dari 3 per U pangkat 3/2 dikurangi U pangkat setengah du. Nah, sehingga dari sini kita baru melakukan proses pengintegralannya ya. Ini adalah integral dari U pangkat 3/2. du adalah 1 per 3/2 tambahkan 1 adalah 5/2. U pangkat 3/2 tambahkan 1 adalah 5/2. Dikurangi integral dari U pangkat setengah du adalah 1 per setengah tambahkan 1 adalah 3/2. U pangkat setengah tambahkan 1 adalah 3/2. Ditambahkan C. Jangan lupa konstanta pengintegralan. Sehingga dari sini menjadi 2/5 U pangkat 5/2 dikurangi 2/3 U pangkat 3/2 ditambahkan C.
Bentuknya mirip seperti yang contoh sebelumnya ya. Jadi ingat langkah selanjutnya apa? Itu kita akan menyamakan penyebutnya dan kemudian kita lihat ada yang bisa kita nanti distribusikan, kita distribusikan. Oke. Sekarang untuk samakan penyebutnya adalah 15. Berarti ini adalah pembilangnya 2 dikalikan 3 ya. Ini per 15 U. Pangkat 5 per 2 bisa kita buat adalah U pangkat 3 per 2 dikalikan U dikurangi 2 kalikan 5 per 15 U pangkat 3 per 2 ditambahkan C. Sehingga kita bisa buat 2 per 15 dikalikan U pangkat 3 per 2-nya. Kita keluarkan, kemudian dikalikan 3U dikurangi 5. Kemudian ditambahkan C. Sudah dapat bentuk seperti ini, yang kita lakukan adalah kita kembalikan lagi ke soalnya. Yang diminta adalah integral dari X kuadrat tambahkan X per akar dari X tambahkan 1 dx. Berarti kita buat dalam bentuk variabel X-nya lagi. Kita kembalikan menjadi 2 per 15 dikalikan X ditambahkan 1 pangkat 3 per 2 dikalikan 3 kalikan X tambahkan 1 dikurangi 5 ditambahkan C. Sehingga menjadi 2 per 15 dikalikan X ditambahkan 1 pangkat 3 per 2 dikalikan 3X dikurangi 2. Jangan lupa ditambahkan C. Konstanta pengintegralannya. Jawabannya sampai di sini saja tidak apa-apa. Selesai, boleh. Oke. Akan tetapi kalau misalnya ingin kita jabarkan lagi, X ditambahkan 1 pangkat 3 per 2 itu kan bisa kita buat dalam bentuk akar ya. Jadi bentuknya adalah 2 per 15 dikalikan akar dari X tambahkan 1. Ya, karena kan X pangkat 3 per 2 itu adalah X pangkat 1. Kemudian dikalikan X pangkat setengah. Toh? Ya, dikalikan X pangkat X tambahkan 1 pangkat 1 gitu ya. Dikalikan lagi 3X dikurangi 2. Jangan lupa ditambahkan C. Konstanta pengintegralannya. Seperti itu. Oke. Sehingga menjadi 2 per 15 dikalikan akar dari X tambahkan 1 dikalikan 3X kuadrat tambahkan X dikurangi 2 ditambahkan C. Seperti itu ya. Sampai di sini boleh. Mau dijabarkan sampai di sini ya tidak apa-apa, tidak masalah ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, di contoh ketiga ini kita diminta mencari integral dari X tambahkan 1 kuadrat dikalikan akar dari X tambahkan 3 dx diambil dari latihan 5 nomor 13. Nah, kita jawab dulu. Untuk menjawab kita akan memisalkan. Yang kita misalkan dari dalam bentuk akarnya ini ya. X ditambahkan 3 itu sama dengan U. Kenapa? Karena kan bentuk akarnya ini nanti akan membuat rumit ya sebenarnya bentuknya ya. Oke. Jadi kalau kita memiliki U sama dengan X tambahkan 3, sehingga kita bisa mencari DU per DX. Yang pertama, U terhadap X-nya adalah sama dengan 1. Nah, tetapi jangan lupa, karena kita nanti akan mengerjakan dalam setelah kita misalkan dalam variabel U, di sini kan masih ada DX. Nah, kita akan ubah menjadi DU ya. Kalau DU per DX-nya sama dengan 1, maka kita buat DX-nya sama dengan adalah DU. Berarti soalnya menjadi integral dari X tambahkan 1 kuadrat dikalikan akar dari X tambahkan 3 dx itu sama dengan integral dari X ditambahkan 1 kuadrat dikalikan akar dari U. Atau dibuat U pangkat setengah. Boleh ya. Kemudian dx-nya kita ganti dengan DU. Dikalikan DU. Nah, bentuk ini masih belum bisa kita nanti lakukan proses pengintegralan. Karena masih dua variabel. Variabel X dan U. Jadi kita upayakan agar variabel X-nya menjadi variabel U. Bagaimana caranya adalah kembali lagi ke permisalannya. Kalau U sama dengan X tambahkan 3, sehingga kita bisa buat X-nya sama dengan adalah U dikurangi 3. Berarti kita akan buat integral dari U dikurangi 3 ditambahkan 1. Kemudian dikuadratkan, dikalikan U pangkat setengah, dikalikan DU. Seperti ini. Nah, sekarang adalah integral dari U dikurangi 3 tambahkan 1 itu adalah U dikurangi 2. Ya kan? Kalau dikuadratkan menjadi U kuadrat dikurangi 4U ditambahkan 4. Kita kalikan lagi dengan U pangkat setengah, kita kalikan lagi dengan DU. Nah, kemudian kita masih operasikan lagi ya. U pangkat setengahnya bisa dikalikan masuk ke dalam, menjadi integral dari U pangkat 5 per 2 dikurangi 4 dikalikan U pangkat 3 per 2 ditambahkan 4U pangkat setengah DU. Baru dari sini kita lakukan proses pengintegralannya. Oke, integral dari U pangkat 5 per 2 DU ini adalah menjadi 1 per 5 per 2 tambahkan 1 adalah 7 per 2. U pangkat 5 per 2 tambahkan 1 adalah U pangkat 7 per 2. Dikurangi integral dari 4U pangkat 3 per 2 berarti 4 per 1 tambahkan 5 per 3 per 2 adalah 5 per 2. U pangkat 3 per 2 tambahkan 1 adalah 5 per 2 juga. Ditambah integral dari 4U pangkat setengah DU adalah 4 per setengah ya.
ditambahkan 1 adalah 3/2. Kemudian U pangkat setengah ditambahkan 1 hasilnya adalah 3/2 juga. Jangan lupa ditambahkan C ya, konstanta pengintegralannya. Sehingga bentuk ini menjadi 1/7/2 ini adalah 2/7. U pangkat 7/2 dikurangi 8/5. U pangkat 5/2 ditambahkan 8/3. U pangkat 3/2 ditambahkan C. Nah, dari sini yang kita lakukan apa? Sama. Kita akan menyamakan penyebutnya. Dan nanti kalau ada yang bisa kita distribusikan ya. Oke, penyebutnya adalah 7 kalikan 5 kalikan 3. Gitu saja. Oke ya. Sehingga yang di depan ini pembilangnya harus kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 5. Nah, gitu ya. U pangkat yang terkecil di sini adalah U pangkat 3/2. Kita buat U pangkat 3/2 ya. Sehingga kalau U pangkat 7/2 itu kalau buat perkaliannya berarti U pangkat 3/2 kalikan U kuadrat. U kuadrat itu kan U pangkat 4/2 ya. U pangkat 4/2 kalau dikalikan U pangkat 3/2 kan kembali lagi U pangkat 7/2. Gitu ya. Dikurangi 8 ya, kita sama menyebut berarti dikalikan 7 dikalikan 3/7 kalikan 5 kalikan 3 U pangkat 3/2 dikalikan U ya. Nah, gitu. Ditambahkan 8 dikalikan 7 dikalikan 5/7 kalikan 5 kalikan 3 U pangkat 3/2 tetap ditambahkan C. Konstanta pengintegralnya. Kemudian dari sini apa yang bisa kita distribusikan adalah ini ya. 2 masing-masing, kita buat ada 2 gitu. Ini 8 itu kan bisa kita buat 2 kalikan 4 toh. Kayak gitu ya. Gitu. Oke. Jadi 2-nya bisa kita distribusikan per 7 kalikan 5 kalikan 3. U pangkat 3/2. Nah, sehingga yang menyisakan kalau 2/7 kalikan 5 kalikan 3 U pangkat 3/2 ini, sehingga yang di sini sisa 3 kalikan 5 15 U pangkat 2 dikurangi 2 bisa distribusikan menjadi 4 ya, 4 kalikan 21 ya, 84 U. Kemudian ditambahkan ini 2 yang sudah distribusikan menjadi ini 4 kalikan 7 kalikan 5 berarti 35 dikalikan dengan 440. Jangan lupa ditambahkan C, konstanta pengintegralnya. Sehingga dari sini kita kembalikan ya, karena diminta dalam variabel X toh. Nah, kita kembalikan. U-nya tadi adalah X tambahkan 3 sehingga menjadi 2 per, nah baru dihitunglah 7 kalikan 5 kalikan 3 itu 105. U-nya kita ganti dengan dikembalikan X tambahkan 3 berarti X tambahkan 3 pangkat 3/2 kemudian dikalikan 15 dikalikan U kuadrat berarti X kuadrat ditambahkan 6X ditambahkan 9 dikurangi 84 U berarti dikurangi 84 kalikan X dikurangi 84 kalikan 3 berarti 252 ditambahkan 140. Jangan lupa ditambahkan C, konstanta pengintegralan, sehingga menjadi 2/105 kalikan X ditambahkan 3 pangkat 3/2 dikalikan 15X kuadrat ditambahkan ditambahkan 6X ya gitu. Oke, kemudian ditambahkan 23 ya, hasil kita hitung ini ya, kalau dihitung jadi seperti itu. Jangan lupa ditambahkan C, konstanta pengintegralan. Nah, jawabannya sampai di sini boleh stop, boleh. Nah, tetapi kalau kalian mau cari ya X tambahkan 3 pangkat 3/2 itu mau dibuat dalam bentuk akar juga tidak masalah. Jadinya nanti seperti ini ya. 2/105 dikalikan akar X tambahkan 3 dikalikan. Nah, ini berarti X ditambahkan 3 kalikan lagi. Nah, jadinya 115X pangkat 3 tambahkan 51X kuadrat tambahkan 6X tambahkan 23. Jangan lupa ditambahkan C, konstanta pengintegralannya ya. Jadi jawabannya sampai di sini boleh. Ya, mau dijabarkan sampai sini ya tidak masalah sih. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke contoh keempat. Nah, ini ditanya integral dari X pangkat 3 dikalikan 2 dikurangi X kuadrat dipangkat 12 dx. Diambil dari latihan 5 nomor 10. Nah, oke. Sekarang kita jawab dulu. Kita misalkan apa yang kita misalkan adalah U-nya 2 dikurangi X kuadrat. Nah, dari sini kalau kita memiliki U sama dengan 2 kurang X kuadrat, maka kita bisa mencari DU per DX ya. Turunan pertama U terhadap X-nya adalah negatif 2X. Nah, jangan lupa, kalau kita sudah misalkan nanti 2 kurang X kuadrat adalah U, ini kan masih ada DX. Berarti kita akan mengerjakan nanti kan dalam variabel U. Jadi kita upayakan DX-nya menjadi DU. Berarti DX-nya yaitu sama dengan apa?
du per negatif 2x. Oke ya. Oke, simpan sampai di situ dulu. Sekarang soalnya menjadi integral dari x pangkat 3 dikalikan 2 dikurangi x kuadrat dipangkatkan 12 dx akan menjadi integral dari x pangkat 3. Tetap ya. 2 kurangi x kuadrat kita misalkan adalah u, berarti u pangkat 12 dikalikan dx-nya kita ubah menjadi du per negatif 2x. Nah, x pangkat 3 bisa dibagi dengan x, bisa. Hasilnya adalah x kuadrat. Nah, sekarang kita akan upayakan. Kita masih belum bisa mengintegralkan bentuk ini. Karena apa? Masih ada variabel x dan variabel u. Integral dari x kuadrat u pangkat 12 du per negatif 2. Berarti kita upayakan x kuadratnya menjadi u dalam variabel u. Nah, kembali lagi ke permisalan. Kita misalkan di sini adalah u sama dengan 2 kurangi x kuadrat. Berarti kita bisa buat x kuadrat sama dengan to. Berarti x kuadrat sama dengan 2 dikurangi u. Nah, gitu. Sehingga bisa kita ubah. Integral dari 2 dikurangi u dikalikan u pangkat 12 dikalikan du per negatif 2. Seperti itu. Nah, dari sini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Sebelum kita lakukan proses pengintegralannya. Integral dari ini kan artinya negatif setengah dikalikan du ya. Negatif setengah dikalikan dengan u pangkat 12 dikalikan 2 kurangi u du. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan lagi. Integral dari ini ya. Negatif setengah u pangkat 12 dikalikan 2 adalah negatif u pangkat 12. Negatif setengah u pangkat 12 kalikan negatif u jadinya ditambahkan setengah u pangkat 13 du. Oke ya, kita cari integralnya. Oke, sekarang kita melakukan proses pengintegralannya. Berarti negatif dari 1 per 12 ditambahkan 1 berarti 13. U pangkat 12 tambahkan 1, 13. Ditambah setengah per 13 tambahkan 1 itu 14. U pangkat 13 ditambahkan 1, 14. Jangan lupa ditambahkan C, konstanta pengintegralnya. Sehingga soal ini menjadi negatif 1/13. U pangkat 13 ditambahkan 1/28. U pangkat 14 ditambahkan C. Nah, sudah dapat seperti ini. Kita kembalikan lagi tadi. U-nya sama dengan 2 kurang x kuadrat. Nah, kita akan mengerjakan dalam variabel x ya nanti ya. Berarti kita ubah. Ya. Nah, sebelum kita ubah, kita bisa samakan penyebutnya dulu ya. Seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Kita samakan penyebutnya. Ini adalah 13 kalikan 28. Oke ya. Kemudian, ini ada U pangkat 13. Berarti kita bisa ubah jadi U pangkat 14 itu U pangkat 13 kalikan U. Gitu ya. Sehingga menjadi negatif 28 per 13 tambahkan 28. U pangkat 13 tambahkan 13 per 13 kalikan 28. Benar ya. U pangkat 13 tambahkan U ditambahkan C. Sehingga bisa kita distribusikan 1 per 13 kalikan 28 U pangkat 13. Kemudian dikalikan, berarti ini karena sudah dikeluarkan 1 per 13 kalikan 28 dikalikan U pangkat 13 menjadi negatif 28. Ditambahkan yang ini adalah 13 dikalikan U ditambahkan C. Nah, sudah dapat seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, dikembalikan lagi ke bentuknya. Oke ya. U-nya adalah 2 dikurangi x kuadrat. Jadi 1 per 13 kalikan 28 berarti 364. Dikalikan 2 dikurangi x kuadrat maka akan 13. Dikalikan negatif 28 tambahkan 13 dikalikan U-nya adalah 2 kurangi x kuadrat. Ditambahkan C. Sehingga menjadi 1 per 364 dikalikan 2 dikurangi x kuadrat dipangkatkan 13. Kemudian ini menjadi 13 kalikan min x kuadrat, min 13 x kuadrat ya. Min 28 tambahkan 26 adalah dikurangi 2 berarti ya. Ditambahkan C. Hasilnya sampai seperti ini. Nah, ternyata tadi contoh keempat adalah contoh terakhir. Sekarang saatnya berlatih. Latihannya dari mana? Dari latihan 5 ya. Jadi perbanyak latihan supaya semakin memahami materi yang diberikan dan semakin lancar juga dalam mengerjakan materi-materi yang juga diberikan. Oke? Pesan saya tetap jaga kesehatan anak, Tuhan memberkati dan kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Tuhan memberkati kita semua.